Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, anak-anakku, siswa SMK Negeri 1 Kurasari. Perkenalkan, saya Fajar Baharun Najhi, guru produktif TKJ SMK Negeri 1 Kurasari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hari dan suasana pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan mensiasati pembelajaran praktik untuk administrasi sistem jaringan. Kita akan menggunakan salah satu software emulator network analyzer yang nantinya kita pakai untuk mempelajari tentang bagaimana konfigurasi perangkat akhir untuk koneksi ke jaringan. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan dengan dua cara koneksi. Cara yang pertama yaitu kita menggunakan koneksi seluler, dan cara yang kedua kita menggunakan koneksi wireless. Menuju ke cara yang pertama, sebelum kita mulai, pastikan kita sudah menginstal aplikasi Network Analyzer, dan kamu bisa mencarinya, mengunduh aplikasi tersebut di Google Play Store. Setelah itu, berikutnya yaitu kita langsung menuju ke pengaturan terlebih dahulu. Terus kita aktifkan koneksi selulernya. Setelah itu kita matikan terlebih dahulu untuk koneksi WiFi, agar nanti konfigurasinya bisa kita terkerucut ke satu pengaturan, yaitu koneksi seluler. Menuju ke aplikasinya kita jalankan. Langkah berikutnya kita menuju ke tombol 3 ya. Terus kita pilih bagian information. Nah, di sini kita perhatikan jenis koneksinya. Ini adalah seluler. Nah, di sini kita mendapatkan alamat IP otomatis yaitu 10.224, yaitu IP address kelas A, dan karena oktetnya 10 titik sekian-sekian, maka itu disebut sebagai IP privat, yang mana penggunaannya hanya ada di jaringan lokal. Nah, setelah itu kita juga mendapatkan pengaturan gateway dan DNS server. Untuk DNS servernya kita lihat di sini IP address-nya 114. Kalau dari rentang berarti IP address tersebut masuk pada kategori IP address public. Nah, langsung saja. Selain informasi internal yang ada di jaringan kita pun bisa melihat di sini ada beberapa keterangan yang lain, yaitu WiFi detail ya, ini kita matikan ya. Terus di sini ada keterangan cell detail ya, di sini data state-nya terkoneksi. Nah, terus di sini ada keterangannya, ada keterangan SIM card yang kita pakai, dan di sini ada keterangan tipe ponsel yang kita gunakan yaitu GSM, dan jenis jaringannya itu long term evaluation, di mana di sini LTE itu berarti menandakan kita menggunakan koneksi GSM 4G. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan coba selain IP privat yang kita peroleh, kita juga bisa mengetahui alamat IP public seketika ketika kita connect ke internet. Nah, untuk mengetahui alamat IP public, kita buka di browser. Ya, kita ketik my IP. Ya. Nah, kita bisa pilih. Nah, di sini alamat IP public yang kita peroleh yaitu 114. Nah, kita akan coba apakah alamat IP public tersebut bersifat terbuka, atau artinya dalam hal ini kita bisa periksa koneksi dengan menggunakan perintah ping. Ya, kita copy saja, terus menuju ke aplikasi yang tadi. Nah, untuk melakukan pengujian jaringan, kita masuk ke bagian tools. Setelah itu di perintah ping kita masukkan IP-nya, terus kita pilih. Nah, ternyata IP address public yang kita peroleh itu ada di Indonesia, namun di sini indikatornya berwarna abu-abu yang menandakan bahwa IP public tersebut tidak bersifat terbuka. Nah, yang bersifat terbuka yang seperti apa? Nah, kita akan coba ya melalui fitur DNS. Kita pilih yang A coba ya. Kita masukkan misalkan amicom.ac.id. Ya, kita start coba.
Nah, di sini ada keterangannya DNS-nya 202.91.942. Kita coba ping ya. 202 sekian apa ya. Oke. Oh, ternyata nggak mau. Oke. Saya tadi lupa ya. Kita ulangi lagi. amikom.ac.id ya. 202.91.942 ya. 202.91.942. Nah, dan ternyata hijau ya, artinya connect ke host public. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak seluruh alamat IP public itu sifatnya terbuka, artinya bisa kita jangkau koneksinya menggunakan perintah ping ya, dengan mengirimkan echo request ICMP. Nah, kenapa itu dilakukan? Agar satu, yaitu permasalahan kebijakan jaringan yang berkaitan dengan keamanan. Nah, topik-topik tentang keamanan jaringan akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan perintah route. Nah, perintah route ini fungsinya untuk melacak router-router mana saja yang kita tempuh atau jaringan mana saja yang kita lalui ketika kita hendak menuju ke suatu host public. Nah, di sini kita klik start ya. Kita akan melakukan tracing ya. Nah, bisa kita lihat untuk host yang pertama itu warnanya abu-abu, jadi nggak bisa kita lacak ya gateway-nya mana. Jadi gateway-nya disembunyikan. Host yang kedua kita lalui ya, gateway-nya 10.31.252 ini otomatis gateway router lokal ya, karena 10 itu kan kelas A untuk IP privat. Nah, masuk ke jaringan yang kelima itu 114 ya. Di sini ada keterangan warnanya itu merah putih, ini berarti ada di Indonesia ya. Sampai dengan tujuan akhirnya di poin nomor 12 yaitu host public yaitu Amikom AC.id. Nah, dari informasi angka 1 sampai dengan 12 kita bisa simpulkan bahwa fungsi dari traceroute itu fungsinya untuk melacak jalur. Sama seperti kita melakukan navigasi ke suatu wilayah menggunakan Google Map. Jadi kita akan diperlihatkan rute-rute mana saja yang akan kita lalui, kita tempuh ketika kita akan menuju suatu tujuan. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi Network Analyzer. Kamu bisa mencoba ya, mulai dari port, whois, dan DNS. Di sini untuk port fungsinya untuk melakukan pemindaian terhadap layanan apa saja yang memang sedang dalam kondisi aktif. Dalam hal ini yaitu listening ya. Nah, kita sedang melakukan. Nah, di sini kita bisa lihat yang aktif ada FTP, ada SSH. Ada mail servernya, di sini keterangannya SMTP ya, ada domainnya. Nah, ada yang lainnya lagi. Ini ada beberapa yang tertutup dan di sini ada layanan MySQL yang sedang aktif. Berarti kan bisa kita asumsikan bahwa server Amikom menggunakan database mail server. Nah, berikutnya yaitu whois ya. Kita coba saja ya tampilannya seperti apa. Nah, whois di sini memberikan informasi tentang rincian dari seperti kartu ya, kartu informasi personal dari domain yang kita atau dari host yang kita tuju. Di sini ada keterangannya ya, Stimik Amikom Yogyakarta, terus emailnya, addressnya ya kan. Jadi rincian informasi personal terhadap host target. Nah, terus berikutnya yaitu DNS, fungsinya untuk mengetahui translasi atau menerjemahkan dari nama domain menjadi alamat IP. Nah, ini memudahkan ketika kita mengunjungi satu alamat host yang ada di internet. Tentunya kita nggak akan menggunakan akses berbasis IP. Nah, namun kita mengakses berbasis nama situs ya. Karena secara identik manusia lebih mudah mengingat nama daripada mengingat angka. Di mana komputer malah justru lebih cenderung mekanisme kerjanya berbasis angka daripada nama. Mungkin itu anak-anakku
sekilas tentang penggunaan emulator network analyzer. Dan di sini ada banyak sekali ya, kamu bisa melakukan pengujian sinyal ya, ada wifi sinyal ya. Ini kita bisa lihat di sini apakah berbasis channelnya atau kita tampilkan berbasis grafiknya. Ini kan penggunaannya ya, naik turunnya. Ini ada 1 sampai dengan 3 channel. Nah, ada channel yang lainnya juga, terus signal strength-nya juga ada. Kamu juga bisa menggunakan LAN scan untuk melakukan scanning terhadap siapa-siapa saja yang terhubung ke dalam jaringan yang kamu gunakan. Nah, karena di sini kita menggunakan data seluler, maka di sini untuk LAN scan-nya tidak muncul ya, karena hanya kita saja. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk merubah pengaturannya. Kalau tadi kita menggunakan data seluler, berikutnya kita menggunakan wifi. Nah, data selulernya kita coba matikan ya. Nah, kita lihat perbedaannya di mana, persamaannya di mana. Nah, kita akan coba lihat mulai dari informasi dulu. Nah, kalau tadi informasinya active connection-nya yaitu seluler, sekarang koneksinya berubah menjadi yaitu kita menggunakan wifi. Nah, di sini IP address-nya kalau tadi menggunakan kelas A kalau seluler ya. IP privatnya sekarang IP address-nya menggunakan 192 berarti kelas C ya. Jadi kalau kita menggunakan wifi kecenderungannya menggunakan IP privat kelas C. Nah, di sini ada keterangannya ya, mulai dari nama wireless-nya atau di sini keterangannya SSID ya, Service Set Identifier, terus kecepatannya 72 Mbps ya. Nah, karena selulernya mati maka di sini keterangannya merah ya, karena kita nggak aktifkan. Nah, bisa nggak kita aktifkan dua-duanya? Ya, bisa. Berarti fungsinya sebagai file over jaringan. Kalau salah satu ada yang nyala ya otomatis preferensinya atau pilihannya yang nyala. Tapi kalau dua-duanya nyala bagaimana Pak? Kalau dua-duanya nyala secara otomatis pengaturan yang ada di HP atau di smartphone akan memilih kecenderungannya ke wifi. Karena apa? Data rate-nya lebih tinggi daripada kita menggunakan data seluler ya. Nah, berikutnya kita bisa melihat ya LAN scan ya. Ini kita coba scan ya. Nah, ini yang membedakan tadi. Nah, kalau kita menggunakan wifi otomatis teman-teman atau tetangganya ya, neighbornya itu banyak karena kita menggunakan wifi. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangannya ya di sini dalam hal satu yaitu fleksibilitas, mobilitas ya. Tentunya kalau kita menggunakan data seluler otomatis koneksi satelit otomatis lebih luas daripada koneksi wifi ya. Ya, walaupun sebenarnya ada evolusi dari wifi itu sendiri ya. Nah, WiMAX itu salah satu evolusi perluasan dari jaringan nirkabel yang rentang atau coverage areanya itu lebih luas. Nah, berikutnya kita pun juga bisa melihat ya wifi sinyalnya itu kayak gimana. Oh, ini kita bisa scan ya. Jadi yang namanya wifi sinyal yaitu radio akses yang ada di titik-titik yang sudah bisa dijangkau. Nah, di sini biasanya dipakai untuk salah satunya itu bisa dipakai untuk site survey. Jadi kita bisa melihat kira-kira ada enggak sih inferensi sinyal atau istilahnya apa ya, yang bisa mengganggu antara satu sinyal radio akses ke radio akses yang lain. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini ada spelling waktunya ya. Dan di sini karena tidak ada sinyal lain yang saling tumbang tindih, maka bisa kita katakan tidak ada inferensi sinyal. Demikian anak-anakku, nanti untuk pengembangan selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut di grup WhatsApp atau dengan Learning Management System. Saya akhiri, saya undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.